As-Sawi. Ya. As-Sawi karangan Imam As-Sawi. Beliau dari Mesir. Beliau dari Mesir, hidup di kurun waktu antara 1125 Hijriah. Jadi masuknya ulama ke sini, bukan ulama salaf. Kalau ulama salaf 500 Hijriah ke bawah. Itu ulama salaf. Barangkali salafi nggak ada yang pegangannya ulama salaf, tapi mengklaim dirinya salafi. Pegangannya kan ulama sekian kabeh, tapi mengklaim dirinya salafi. Tapi tidak ada kitab ulama salaf yang dipakai. Baik, kita lanjut. Nah, Syekh Sawi di dalam mensyarahi tafsir Jalalain. Jadi Jalal dua, lain itu dua, isim tasniyah. Jalaluddin As-Suyuti karo Jalaluddin Al-Mahali. Makanya juz 1, juz 2 tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain ini tafsir yang paling banyak disyarah, diperlebar keterangannya. Di antaranya ya tafsir Sawi ini, dari 2 jilid menjadi 4 jilid. Nah, ini mutawatir, ya, tidak diragukan. Syekh Sawi di dalam mentafsir surat Al-Insyirah, surat Al-Insyirah Alam Nasroh. Ini di bagian terakhir kita tahu kenapa turun surat Al-Insyirah, asbabun nuzul, berkaitan dengan Kanjeng Nabi yang merasa hatinya sesek karena berbagai cobaan kehidupan. Pak, sekelas Kanjeng Nabi Baiga hatinya merasa susah dengan berbagai coba. Jadi apa maning kita-kitaan umatnya. Wajar kalau kita merasa susah, merasa sedih, merasa hidup enggak adil, merasa Allah kok meninggalkan saya. Wajar. Ada saatnya kita di fase itu, di titik terendah kita. Siapapun pasti mengalami titik itu. Gitu. Karena sesuatu yang mustahil berharap hidup baik-baik saja. Karena Allah gak menciptakan itu. Allah tuh gak menciptakan hidup tuh lempeng. Life is never flat. Hidup gak pernah datar. Karena Allah gak nyiptain itu. Maka kalau kita berdoa, ya Allah, semoga hidup saya baik-baik saja, itu permintaan yang sia-sia. Permintaan yang gak akan pernah terjadi. Karena Allah gak menciptakan itu. Tapi doalah, ya Allah, berikan saya kesabaran, kekuatan, keteguhan, ketabahan di dalam menjalani masalah saya. Karena satu masalah selesai, datang masalah baru. Kadang satu masalah belum selesai, datang masalah baru. Dan Nabi manusia yang paling banyak masalah. Kita mah gak ada apa-apanya, Pak, masalahnya. Sebenci-bencinya orang ke kita, gak ada niat pengen bunuh ke kita. Nabi tiap hari diincar nyawanya. Kekasih Allah. Aja heran, semakin bapak-bapak mencoba jadi orang baik, masalahnya semakin berat. Berarti aja baik paning ya? Aja baik paning. Jangan heran, semakin kita menjadi baik, semakin masalahnya semakin ada. Semakin kita menjadi jujur, semakin pembencinya banyak. Jangan heran, itulah kehidupan yang Allah ciptakan. Nah, Nabi, subhanallah,
sampai Sayyidina Ali menggantikan gitu kan. Umay dikepung. Umay kan Nabi dikepung. Kemudian Sayyidina Ali ngomong, "Ya Rasulullah, silakan kalau engkau mau keluar. Biar saya yang menggantikan dirimu di atas kasur ini." Coba, segitunya keimanan sahabat Ali. Menggantikan untuk mati. Barang sekian umat Islam, sekian miliar umat Islam beli wani nglawan Israel mung 3 juta. Israel gak mung 3 juta wonge. Tapi umat Islam miliaran langkasi wani ngerubut wong 3 juta. Coba deleng masjid-masjid di Palestina dibomi. Iya kan? Nah, balik lagi, Nabi ketika satu waktu hatinya begitu merasa sesak dengan berbagai masalah kehidupannya, akhirnya Allah turunkan surat Al-Insyirah ini. Gitu. Alam nashrah laka sadroka. Apakah saya tidak melapangkan dadamu? Kata Allah. Sampai pada ayat fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kemudahan. Lihat, kalau bapak-bapak ngaji nahu pakainya ma'a. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, sampai Allah pakai inna. Dalam bahasa Arab, orang kalau sudah pakai inna itu berarti yakin banget. Yakin. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid ngadeg. Sing bener. Inna Zaidan qaimun. Oh, beli susah, demi Allah, gak usah. Cukup pakainya inna. Sesungguhnya Zaid berdiri. Di dalam ayat tadi Allah pakai inna. Bayangin. Inna ma'al usri yusron. Artinya antara kesusahan dan kemudahan itu bareng. Enggak ada jeda sebulan 2 bulan. Jika seandainya kesusahan diibaratkan sampai oleh Syekh Sawi di sini, saya bacakan. Jika seandainya masalah itu berada di dalam batu, maka kemudahan itu akan mengejar ke dalam batu. Paham ya? Jika masalah itu di atas langit, kemudahan itu akan menyertai sampai ke langit. Jadi jangan putus asa seakan-akan masalah saya ini gak ada solusinya. Masalah apapun. Mungkin Pak Hasan sudah mengalami di titik itu. Ketika sakit dirasa gak kunjung sembuh. Tapi Pak Hasan insya Allah gak putus asa. Tetap penuh keyakinan bahwa ada kesembuhan dalam sakitnya. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah hutang yang deadline, yang harus segera terbayar. Tapi hatinya yakin dengan Allah. Akhirnya Allah bayarkan hutangnya. Itu inna. Maka yakin kepada Allah. Baik, sebelum ke amalan saya jelaskan dulu. Qala alaihi salatu wassalam, abshiru qad ja'akum al-yusra la yaghliba usron yasrin.
Bahagialah kalian semua, kata Nabi. Datang kemudahan untuk kalian. Itu. Jadi jangan merasa hidup nggak adil, jangan. Ketika kita merasa putus asa ada dalam satu masalah, berarti kita sudah kehilangan Allah. Saya sampaikan ke karyawan yang pada di PHK Gen Z yang menyerah. Saya sampaikan, mengisi masa nganggurmu isi dengan ibadah. Kenapa Allah jadikan kamu pengangguran? Tahu nggak? Enggak apa. Selama kamu kerja, kamu menyepelekan sholat, bener nggak? Iya. Makanya Allah pengen kamu sholat bener. Deluk, iya. Selama kamu kerja, kamu nggak punya waktu untuk orang tua kamu, bener nggak? Bener. Sekarang setelah kamu nganggur 24 jam, kamu bisa berbakti pada orang tua. Nggak kebuka hal itu kalau nggak hikmah akan terbuka jika baru setelah ikhlas diterangin, oh iya, kenapa Allah jadikan saya nganggur? Berarti pengen kita lebih banyak ibadahnya. Oh itu. Baik. Jadi kemudahan itu membersamai kesusahan. Solusi itu membersamai masalah. Gitu. Faidah. Jam berapa ini? 11. Pas. Lebih 10 ya. Baik, ada waktu. Faidatun. Tadi kita malam ini nggak ngaji fikih. Saya terangin ini aja dulu. Dzakaru ba'dus sholihin. Khawasul hadis surah. Menceritakan sebagian orang-orang soleh. Jadi ini ijazahnya langsung dari para wali, Pak. Di antara kekhususan surat ini, awas. Di antara kekhususan surat Alam Nasroh ini, annaman katabaha fi ina'in min zujajin. Sesungguhnya siapapun yang menulis surat Alam Nasroh ini pada kaca piring beling, wa makhaha bimain, kemudian meleburnya dengan air, bimai wirdin, dengan air mawar. Di Indonesia kita nggak umum air mawar ya, tapi di negara Arab umum. Has bimai wirdin. Kalau nggak ada air mawar, air biasa baik. Padu aja air comberan. Ditulis surat Alam Nasroh di kaca, di piring beling. Terserah mau pakai poklot, mau pakai pulpen, spidol boleh. Kemudian dilebur dengan air. Bimai wirdin wa syarobaha. Kemudian diminum. Yazulu anhu alhammu wal hazan. Subhanallah. Masih ingat apa alhamu? Kegelisahan diakibatkan masa lalu. Pernah nggak kita menyesali masa lalu kita? Duh ya Allah, mau aja ngelakoni kuwen. Pernah nggak? Duh mau aja kawin karo bocah kuwen. Mau aja meng Jakarta. Mau aja mana aja meneh. Sehingga dada kita sakit, sesek. Itu namanya hamu. Kalau al-hazan, sesaknya dada, khawatir masa depan. Duh, kita kono priwe ya usaha ki. Durung terjadi wis panik, wah sepaneng. Kita lamun mana batak priwe ya, lamun mangkenen dadi priwe ya, wah stres. Sehingga dada kita menjadi sempit seperti ditindihi mobil kontainer.
Maka ketika kita lagi keadaan hati sedang begitu, selain zikir, di antara amalannya adalah tulis alam nasroh di piring beling, lebur dengan air, diminum airnya, maka yazul anu alhamu wal hazan wadoikus sodri, dan sesaknya dada Allah hilangkan. Udah sehat ya? Dicoba, bahkan tas didumbangi nang ahliya, disewati pasangan, tulis alam nasroh komplit dengan harokat ya, titik harokatnya harus komplit. Wes, satu caranya, silakan dicoba. Sing itu kita nak. Ya iya masa mau liwat. Biarkan wong wadon bercakap, hati kita tetap dingin. Kan begitu. Hari wong wadon kokon mingkem susah Pak Guru. Dah cangkeme loro. Tapi masalah tintanya sih Kak, kayak itu nggak masalah. Ora masalah. Asal aja sekaleng chat bae dino. Aman. Wes. Waman lazimaha. Ini. Waman lazima akibas sholawatil khamsi asyra marot. Sing sapa wonge mendawamkan. Iki langsung ijazah sing Syekh Sawi lho, Pak. Luar biasa. Sing sapa wonge baca alam nasroh 10 kali setiap habis sholat fardu. Waman lazima akibat sholawatil khamsi asyra marot hassolalahu at-taisir fir rizki, maka akan dimudahkan urusan rezekinya. Tuh. Anaknya kula bakal lagi ngamuk, misalkan debat karo wong wadon, saya pegang dadanya, saya bacakan alam nasroh 3 kali putaran, wis bocah langsung mari ngamuk ya. Jadi bakar rabine lagi sewot, jajal pegang dadanya, bacakan alam nasroh. Dijotos kan ini. Ya, jadi didawamkan 10 kali setiap habis sholat. Bakal pengen rezekinya gampang. Wat taufiki fil ibadah, ditolong dimudahkan dalam urusan ibadah. Ya ini yang saya bilang tadi, lancar barokah, rezeki dilancarkan, ibadah dimudahkan. Itu yang dicari kan? Baca alam nasrohnya 10 kali setiap habis sholat. Wali kodo ima amul abdi. Nah, bagi sing pengen tercapai hajatnya, sing lagi ngadepi masalah, sing lagi pengen keterima kerja, sing pengen keterima jadi calon mantu, sing pengen diangkat pangkate urusan dunia, sing pengen mangkat umroh, sing pengen mangkat haji, semua hajat-hajat kita, wali kodo imahamul abdu, apa yang harus dikerjakan? Yusolli rokataini, sholat hajat. Malam hari sholat hajat. Wa yajlisu mustakbilan, duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci. Wudu, sholat hajat atau tahajud, pokoknya 2 rakaat. Wa yaqra'uha iddata hurufiha, dihitung hurufnya Nabira. Nabira coba, Hasan. Lebih dari 100 ya? Tak kurang? Dicek, dibaca sejumlah itu ditambah telu.
Wa yaqra'uha iddata hurufiha wa salasatun. Dibaca Sejumlah huruf ditambah telu. Malam pun mah khusus si lagi duwe hajat. Silakan. Summa yad'u bima ahmahu. Setelah itu doa apa yang jadi hajatnya. Angkat tangan kita penuh keyakinan. Doa. Setelah wirid, dongeng. Yustajabu lahu insyaallah ta'ala. Maka diijabah insyaallah. Jadi tafsir ini salah satu tafsir yang diajarkan di Al-Azhar. Dan Masyayikh Al-Azhar ketika membahas surat Al-Nasr pasti menerangkan ini. Makanya mahasiswa yang titelnya Azhari itu alumni Al-Azhar, itu pasti tahu ini. Nanti akan ada debat seorang Azhari, Ustadz Nuruddin melawan Guru Gembul. Kita tunggu Guru Gembul versus Ustadz Nuruddin. Beliau yang membantah Profesor Mun'im yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah wa kalamu Muhammad. Kurang ajar beliau. Mengatakan Al-Quran itu ucapan Allah dan ucapan Nabi Muhammad. Waduh, sesat dan menyesatkan. Jadi Quran ki karangané Nabi Muhammad. Yang ngomong seorang profesor Islam. Gelar profesor dalam ilmu akidah. Profesor Mun'im. Dia jadi guru besar di kampus Florida. Aja salah Pak, di Amerika kampus-kampus itu ada jurusan agama. Nah, di debat nang seorang Azhari, lulusan Al-Azhar, Ustadz Nuruddin, S1, S2-nya di Al-Azhar. Nah, itu menarik. Nanti akan berdebat dengan Guru Gembul terkait nasab Sada Ba'lawi. Nah, bukan Sada Ba'lawinya yang dibahas, tapi tentang apa akidah Islam itu tidak ilmiah. Ini bahaya kan? Akidah Islam tidak ilmiah. Saya masih menunggu gitu. Bud, kelingan kah? Apa? Ya. Jadi sama itu. Bakal lagi duit hajat apa sih? Hajat. Baca pikiran. Baca jam sholat Pikiran 10. Bukan. 100 loro tambah 102 ya? 102 tambah 3 berarti 111. serta. Jadi 100 loro. yang bisa Google 111 anak amjad dihitung. Ya. 111 tambah 3. 114 Kalau lagi punya hajat, bangun malam, selesai tahajud, baca 114 kali Alam Nasr. Setelah itu doa apa yang jadi hajatnya. Cobanen dikit Kang Edi. Apa yang jadi hajat? Kula mah pernah nyoba, makanya wani ijazaiku. Lagi selama kula kuliah, wedi banget metu dari pengangguran. Kebayang ratusan juta metu nganggur. Aduh. Kebayang ya isin awak dewek melas wong tua. Akhirnya saya baca terus semester akhir 6 bulan tuh. Ijazah durung metu wis berangkat ke Saudi. Oh. Siapa ini? Tiap malam. Kopil tuh Kang Ustaz, kopil Ya. Itu berarti ya.